Nah, kita semua tahu bahwa Mas Gibran itu kan diloloskan oleh MK ya, dengan Hmm. aturan yang diputuskan pada tanggal 16 Oktober itu. Hmm. Sementara sebelumnya kita mendengar pendapat para ahli tata negara bahwa urusan ini sebetulnya urusan legislatif dan eksekutif, bukan urusan MK. Hmm. Ya. Hmm. Sekurang-kurangnya saya mendengar 3 ahli Hmm. hukum tata negara yang Hmm. mengatakan bahwa ini bukan domain Jadi kalau Mahkamah diubah Konstitusi. undang-undangnya Ya, melalui proses legislasi, ya, itu tidak akan menggambarkan nepotisme. C, ya, Tapi kalau dipaksakan di MK. di MK oleh Nah, hakim konstitusi yang kebetulan salah yang tulis ketuanya itu papannya, adalah pamannya. itu nepotisme. Itu nepotisme. Hmm. Sekurang-kurangnya persepsi kuat Hmm. mengatakan bahwa itu nepotisme. Nepotisme. Ya, saya lapor sama bos saya yang kebetulan mantan panglima. Hmm. Waktu saya lapor, Pak, saya ini maklumat Jonda gini 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 gini. Oh, nggak apa-apa, bagus. Terus dia Hmm. mengeluarkan kata-kata, ya maklumlah Pak Eri, apa? Puasa itu memikul lupa. Oke. Ada bahasa Ya, Jawa ya, ya, itu, ya, 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 bahasa ya. Jawanya. Minggu Puas, lali, poso, puasa minggul lali. lali. Nah, Ya, itu yang terjadi. ya, ya. Tapi mungkin digabung dengan ini, Kang Edi. Zamannya zaman edan. Hmm. Nih orang melu edan ketinggalan, orang keduman, gitu. Tapi dia Hah? meniru yang edan yang mana? Saya kan nggak mengatakan beli. Hai, audiens Forum Keadilan TV. Kita kali ini di program baru yaitu Bully, Buka dan Gali. Kita akan membuka seluas-luasnya dan menggali dalam-dalamnya apa yang menjadi isu hangat sekaligus isu yang penting kali untuk kita memahami bersama agar kita punya eh, sikap yang jelas tidak hanyut oleh pemutarbalikan fakta atau mencoba dibuat hoax di grup-grup WA atau sebagainya. Untuk itu di episode pertama ini kita akan membahas soal isu yang memang saya yakin akan sampai lama ini akan jadi penting karena ini adalah isu yang 25 tahun lalu diperjuangkan oleh aktivis-aktivis reformasi untuk menentang pemerintahan yang sangat diwarnai dengan banyak KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ternyata 25 tahun kemudian, yaitu saat ini, kita masih menghadapi tantangan yang sama. Seakan reformasi tidak berbekas atau reformasi mengalami kegagalan. Untuk itu, kita akan hadirkan seorang narasumber yang menurut saya termasuk yang saya kagumi. Iya. Ya. Beliau seorang yang sangat lama di dunia profesional, malang melintang tidak hanya malang melintang, tapi punya pencapaian yang luar biasa. Saya kebetulan pernah studi di teknik industri. Saya kagum dengan proses pemenahan di BUMN namanya PT Bukit Asam dan PT Timah dengan figur namanya Profesor Kuntoro Bangkus Broto yang merupakan guru besar teknik industri. Kebetulan di di nama kedua atau generasi berikutnya itu ada namanya Eri Riana Haja Pamungkas. Seorang yang lulusan akuntan bukan teknik industri, tapi secara luar biasa mampu melakukan engineering proses, merubah wajah BUMN yang tadinya tidak untung, rugi, banyak praktek-praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme diubah menjadi BUMN yang sehat. Setelah itu, beliau masuk ke dunia yang lain, jadi penggiat anti korupsi. Ya, seingat saya bergabung dengan masyarakat transparansi, lalu menjadi pimpinan KPK yang pertama. Dan saya pengalaman ketemu beliau ini sebetulnya di antara itu. Di saat beliau menjadi komisaris independen sebuah perusahaan semen Hmm. yang dimiliki oleh asing. Saya waktu itu aktivis NGO. Saya lagi mempersoalkan tentang kartel semen. Ini perusahaan satu yang Kang Eri jadi komisaris independen ini mengajak kita berdialog. Dan yang saya kagum,
presiden direkturnya mengakui memang ada praktek semacam ini secara global. Kebetulan dia pernah tugas di Filipina. Dan kalau kita lihat, setelah itu, justru sekarang, semen di Indonesia itu dikuasai oleh BUMN. Yang tadinya mau dilepas, dijual. Ya, dan saya punya pengalaman itu dengan Gareng. Sejak itu kita kenal. Kita meskipun tidak dalam satu kelembagaan, tapi kita seakan-akan punya chemistry. Minimal sesama perokok berat ya. Kemudian rokoknya sama bersama rokoknya. Ya, oke. Kang Eri, selamat sore. Selamat sore. Nah, terima kasih Kang, punya waktu di tengah kesibukan. Dan memang saya lihat akan selalu punya waktu ketika bicara yang penting soal anti korupsi, anti nepotisme, anti kolusi ini. Kang Eri, gimana kabarnya? Baik, baik. Baik. Alhamdulillah. Apa aja sekarang Kang yang jadi mengisi hari-hari ini? Yang pertama, maklumat Juanda. Oh, oke. Sebagai reaksi atas keputusan Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, jaga pemilu. Jaga pemilu. Oke. Sebagai turunan dari maklumat Juanda. Maklumat Juanda itu apa titik poinnya, Bang? Titik poinnya adalah keprihatinan kita mengenai kembalinya apa yang disebut nepotisme. Ya, jadi politik kekeluargaan. Ya, di mana nepotismenya? Ya, kita semua tahu bahwa Mas Gibran itu kan diloloskan oleh MK ya, dengan aturan yang diputuskan pada tanggal 16 Oktober itu. Sementara sebelumnya kita mendengar pendapat para ahli tata negara bahwa urusan ini sebetulnya urusan legislatif dan eksekutif, bukan urusan MK. Ya. Sekurang-kurangnya saya mendengar 3 ahli hukum tata negara yang mengatakan bahwa ini bukan domain. Jadi kalau diubah undang-undangnya, melalui proses legislasi, itu tidak akan menggambarkan nepotisme. Tapi kalau dipaksakan di MK oleh hakim konstitusi, yang kebetulan ketuanya itu adalah pamannya, itu nepotisme. Itu nepotisme. Sekurang-kurangnya persepsi kuat mengatakan bahwa itu nepotisme. Ya. Tanpa intervensi, kebetulan bapaknya Pak Gibran presiden. Betul. Tanpa itu sudah nepotisme. Iya. Oke. Sulit kita membuktikan bahwa intervensi kan. Tapi kenyataan bahwa ketua Mahkamah Konstitusi itu pamannya Mas Gibran, semua orang tahu. Karena itu fakta. Nah, kemudian yang kedua, mengapa sebagai ketua Mahkamah Konstitusi dia tidak mengundurkan diri karena ada benturan kepentingan. Tidak ikut terlibat memutuskan. Ya. Khusus untuk kasus ini, saya tidak ikut. Paginya nggak ikut? Paginya ikut. Setelah makan siang ikut? Tapi yang pasal yang tricky itu justru dia ikut. Nah, itu memperkuat keyakinan bahwa memang nepotisme yang berlaku di situ. Itu tanpa harus kita buktikan secara langsung dengan dokumen, dengan CCTV, itu sudah menandakan nepotisme. Ya, sekurang-kurangnya itu sudah diperkuat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Hasil mereka kan mengatakan ada pelanggaran etik berat. Nah, itu pasti didasarkan pada bukti yang mereka miliki. Ya, di samping informasi-informasi lain. Jadi seorang hakim itu hanya karena etik berat aja itu seperti pelanggaran hukum pidana berat gitu ya? Semacam itu. Itu. Buat seorang hakim itu berat lah ya. Berat ya. Dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kalau saya tidak salah itu menyebutkan dengan jelas. Bahkan untuk pelanggaran berat seharusnya diberhentikan sebagai hakim. Sebagai hakim konstitusi. Bukan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Meskipun Pak Ketua MK menjelaskan ini bagian dari strategi supaya memudahkan solusi. Mempercepat adanya kepastian hukum. Itu pinternya Prof. Jimli lah. Ada benarnya juga. Ada benarnya. Supaya makin cepat ada kepastian hukum sehingga orang tidak ragu-ragu lagi. Di situ kelihat Prof. Jimli ya. Sebagai juga politisi. Nah, ketika kita mengatakan nepotisme salah, di mana salahnya nepotisme itu? Nepotisme salah khusus dalam konteks ini adalah proses.
prosesnya. Hmm. Nepotisme tidak salah kalau prosesnya benar. Nepotisme tidak salah ketika proses benar. Ya, Contoh, contoh George Bush sama anaknya siapa? George Bush Junior. Ah, kan satu pernah jadi gubernur, Ya. aktif di partai, peneliti, kan tidak langsung ganti Dia kan? gubernur ketika papanya presiden ya. Saya lupa. Tapi sekurang-kurangnya tidak langsung menggantikan kan? Ada selang dulu baru George Bush Junior. Itu contoh satu. Contoh kedua, Partai Demokrat. Ya. AHY. Jadi ketua umumnya kan tidak langsung melalui proses. Ada rakernas walaupun menimbulkan protes dan sebagainya. Tapi itu kan bukan jabatan publik. Betul. Yang di BPBN. Betul. Ya? Tapi sekurang-kurangnya kan sebuah partai itu kan calon pejabat publik. Itu melalui proses lah. Ya. Mungkin disitulah bedanya dinasti politik dengan politik dinasti kali ya. Ya, kurang lebih lah. Gitu ya. Kalau dinasti politik ya dimanapun ada. Betul. Tapi yang salah ketika mempolitisasi dinasti itu untuk kepentingan dinasti itu. Dan menyalahi proses. Apapun caranya dihalalkan. Betul. Jadi kita harus tetap punya etika politik dan punya norma-norma dan nilai-nilai tadi ya. Betul. Kalau tidak maka kita salah. Ya. Oke. Dan jangan salah mengerti bahwa seolah-olah kita anti generasi muda. Sama sekali tidak. Ya. Kita senang ingin banyak orang muda maju. Betul. Tapi kan majunya harus maju dengan proses yang baik. Ya kan? Mungkin yang salah itu kan bukan muda tanpa H, tapi muda pakai H itu ya. Ya. Kemudahan itu ya. Muda yang mudah itu. Iya. Kalau anak muda tanpa H nggak apa-apa. Betul. Muda harus tangguh. Ya, tapi memudahkan anak jadi manja, persoalan ya. Persoalan. Ya, oke. Jadi Kang Eri mau mengatakan bahwa nepotisme yang salah itu apalagi memakai instrumen hukum dengan pelanggar etika seorang hakim dan itu kesannya memang dipaksakan sehingga menghalalkan segala caranya itu mencerminkan pemimpin apa itu kan? Figur pemimpin apa itu? Ya, pertama dia tidak sensitif terhadap benturan kepentingan. Oke. Satu. Kedua, dia tidak sensitif terhadap kecerdasan masyarakat dalam memahami sesuatu. Oke. Dipikir semua bakal menerima dengan alasan keberlanjutan program, perlunya stabilitas politik, hal-hal yang seperti itu. Atau yang saya dengar ini kan, beliau menganggap masyarakat Indonesia itu hanya 12% yang S1 ke atas. Yang 88 katanya di bawah S1. Jadi misalnya apa yang Kang Eri perjuangkan, pikirkan, lalu sosialisasikan ini hanya diterima 12% katanya. 88-nya katanya enggak begitu katanya. Saya pikir masyarakat kita tidak begitu ya. Tidak pandai itulah ya, tidak sebodoh itu. Masyarakat awam pun paham. Kalau anak dimudahkan oleh bapaknya yang kebetulan jadi presiden, semua orang paham, terutama anak muda. Kalau begitu, hanya anak presiden yang bisa jadi cawapres. Sementara Pak Jokowi sendiri sebetulnya di awal itu kan menjadi inspirasi kita semua. Ya, seorang yang bukan siapa-siapa. Tiba-tiba bisa jadi wali kota, sukses, gubernur, presiden. Kita senang kan? Itu menginspirasi kita semua lah. Ya, kita semua bersemangat untuk menapaki profesi kita masing-masing. Siapa tahu satu waktu ada jalan ke sana. Nah, sekarang justru dirusak oleh beliau sendiri. Sayang. Betul. Saya ingat itu Kang Eri, yang Kang Eri ceritakan. Saya waktu itu menonton film pendek. Saya lupa itu di YouTube channel atau di mana gitu. Kisah tentang Pak Jokowi kecil ya. Sampai tinggal di rumah di pinggir sungai, numpang di seseorang, itu pun digusur ya. Digusur ya. Aku baca. Sampai saya menangis itu, menitik air mata saya. Sehingga itu salah satu hati saya tersentuh dengan namanya Pak Jokowi itu. Tapi memang beda dengan tanggal 16 kemarin, ketika MK memutuskan itu, air mata saya nggak menitik gitu. Yang saya takut komputer saya rusak, saya banting.
Itu Iya, iya. itu sangat kontradiktif ya, perasaan kita melihat itu, betul. Ya, karena inspirasi itu kan menimbulkan harapan ya, Betul. pada waktu itu. Hmm, Nah, kalau kemarin mengesankan kekagetan yang membuat orang jadi lumpuh, betul. Hmm, hmm, baik berpikir lumpuh, seakan-akan kehilangan harapan tadi. betul. Itu yang paling berharga itu kan harapan. Ya. Nah, kembali Kang, siapa aja yang terlibat di Maklumat Juanda itu? Maklumat Juanda. Nah, Maklumat Juanda itu berawal dari surat terbukanya Mas Guru Muhammad. Oke, Ya kan? Dia bikin surat terbuka kan kebuka. ke teman-temannya WA. Isinya kekecewaan. Diawali dengan WA terbuka dari orang lain mengatasnamakan Gunawan Muhammad. Oh, Dia membantah itu, tapi saya tidak membantah isinya. Karena isinya juga sama. Jelas dia mengklarifikasi itu bukan saya, tapi saya pun punya perasaan yang sama, macam-macam lah. ya, Kecewa berat. Kemudian disusul dengan WA terbuka dari Butet. Butet, ya. Isinya sama, kecewa yang luar biasa. Nah, setelah dua itu, kita kemudian berkumpul, bersepakat untuk membuat semacam seruan, semacam petisi. Siapa yang bersepakat itu kan? Gunawan Muhammad, saya, kemudian ada beberapa aktivis lain. Oke. Ya, ada Usman Hamid, ada Natalia Subagio. Apakah ini nggak membenarkan yang diasumsikan beliau itu? Kenapa? Bahwa cuma kelompok 12% ini, bukan 88%. Tapi kan ternyata banyak komentar yang mengatakan Anda mewakili perasaan kami. Oh, jadi Kang Eri. Adalah paling Ya. tidak 12 orangan ini ya mewakili. Jadi Kang Eri mau ngomong, memang mungkin intelektual S1 di Indonesia juga 12%. Tapi 12 ini punya hati yang sama dengan 88 tadi. Saya kira begitu. Begitu ya? Saya pikir begitu ya. Nah, ini kita lihat Kang ke depan Ya, Kang. kita lihat. Bagaimana? Apakah teori yang di istana benar atau teorinya Kang Eri yang benar ya? Dan kawan-kawan. Iya. Oke. Kita break dulu Kang. Ya. Kang Eri, kembali lagi. Setelah kita mengatakan Maklumat Juanda, ada isu nepotisme dan sebagainya. Apakah memang, kalau menurut Kang Eri ya, Kang Eri kan ngalami 98, bahkan sebelum 98, memang ada nggak Kang, dalam kehidupan sehari-hari kita, di luar kekuasaan politik pemerintah ini, bisa di perusahaan, di sekolah, di tetangga kita misalnya, apa memang praktek ini memang masih ada ya? Atau memang hilang, sempat hilang ketika reformasi itu? Ya sempat hilang beberapa saat ya. Sempat hilang. Ya zaman SBY ya boleh dikatakan nggak ada lah ya, kecuali di partainya sendiri. Oke. Ya, atau kelompoknya sendiri yang satu angkatan atau apapun ya itu. Tapi di misalnya rekrutmen ASN gimana? Rekrutmen ASN masih lah. Oke. Kemudian di daerah-daerah kan sudah mulai. Dari sejak zaman SBY sudah ada kan. Oke. Anaknya gubernur jadi bupati dan sebagainya. Tapi itu masih dalam batas toleransi karena prosesnya dilalui dengan baik. Ya kan? Tanpa ada memakai hukum tadi ya? Ya. Puncaknya itu ya ini, yang angka 16 Oktober ini. Makanya katanya aktivis itu, Ray Rangkuti, ini namanya nepotisme naik kelas ya. Dari nepotisme di level bupati wali kota ke gubernur sekarang jadi presiden. Nah, apakah gimana Kang supaya tadi kan ingin menyambungkan memang benar nggak isu di kalangan budayawan, intelektual ini sama dengan kehidupan sehari masyarakat ya? Akan kan juga banyak jadi komisi independen di beberapa perusahaan terbuka. Budaya itu memang berubah dibanding zaman dulu. Ya, kalau di perusahaan swasta udah pasti enggak lah. Udah berubah ya? Udah berubah. Udah berubah. Kecuali di perusahaan keluarga. Di perusahaan keluarga pun melalui proses. Misalnya saya kawan punya perusahaan, anak saya tidak langsung jadi direktur. Saya sekolahin dulu. Karena Akang juga nggak mau perusahaan tutup ya? Betul. Oke. Kita ingin dia itu punya cukup pengalaman, jam terbang yang cukup untuk menjadi pimpinan. Tapi saya dengar alasannya beliau ke Akang beda itu. Dia ingin agar Indonesia ini
2014, 2045 emas, maka anaknya jadi wapres gitu. Apa gimana Kang? Saya dengar Kang 2 kali dibohongin katanya. Di apa, prank ya, banyak sekali di prank ya. Ya, alasan keberlanjutan program Heeh. agar supaya 15 tahun dari sekarang Indonesia menjadi negara besar. Oke, setuju Mhm, keberlanjutan program. mhm, Tapi apakah itu harus dilakukan, hanya bisa dilakukan oleh orang yang sangat dipercaya dan itu adalah anaknya? iya. Apakah orang lain tidak paham untuk mampu menjamin keberlanjutan itu? Oke. Apa dialog tepatnya Kang ketika itu? Dialog Tepatnya, bahasa tepatnya Kang ngasih masukan jangan-jangan salah, masukan Kang Heri. Salah tafsir beliau ya, sehingga permulakan salah juga ini. ya, nomor satu, ekonomi bagus, 15 tahun lagi kita akan jadi negara besar, perlu stabilitas politik. Itu bahasa Pak Jokowi. Bahasa Pak Jokowi. Perlu stabilitas politik, oleh karena itu pemilu harus kita jaga, damai, dan sebagainya. Hmm. Ya, tadinya saya juga tidak setuju. Beliau bilang 4 kali diusulkan, tapi kelima kali akhirnya saya menerima asal sesuai aturan. Begitu arahannya Siapa itu Kang? Pak Jokowi, Presiden. Soal? Soal Gibran, Oh, soal anaknya Gibran, soal oke. Mas Gibran, Diusulkan oleh partai atau oleh Pak Prabowo. oleh Pak Prabowo, oke. Ya, ya udah gitu masuklah proses di MK. Hmm. Ya, alasannya supaya jaminan keberlanjutan program Hmm. itu lebih kuat. Hmm. Oh, jadi Mas Gibran ini bukan keinginan Pak Jokowi, tapi keinginan Pak Prabowo. Berarti bukan nepotisme Bang Heri. Nah, ya keinginan sama-sama. Oke, sama-sama ya. Nah, ini minimal supaya tahu Cak Imin, Erick Thohir ya. Bahwa ternyata Pak Prabowo dulu ngeprank juga ya. Ternyata inginnya Mas Gibran ya. Keinginan bersama. Keinginan bersama. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Nah, apakah Kang Heri waktu itu men-challenge nggak? Bahwa itu jangan begitu Pak Presiden, itu nggak benar, itu nepotisme. Iyalah, Kakak kami juga memandang itu. Oke. memberikan masukan lah. Lalu apa respon beliau? Marah? Ya, terima aja, terima, Oh, terima. terima. Nah, iya, tapi ya kita Oh, gini kepanggil ya. Orang Jawa bilang gitu kan. Iya, iya tapi nggak dilakukan gitu kan. Gini kepanggil. Aduh. bukan begitu. Mungkin beliau punya penasehat yang lebih canggih lah. Oke. Ini si Eri anak dari mana berani nasehatin Oh, kalau presiden? lebih canggih saya kira nggak kan? Enggak ya, Lebih dipercaya lebih mungkin. dipercaya. Akan nggak dipercaya Nah, berarti. tapi paling tidak aku mewakili beberapa orang sudah memberikan masukan. Ya, dan tadi dia percaya bahwa akan cuma mewakili 12%. Ya itu kurang lagi, Kurang ya? kurang kali. Kurang lagi. Jadi maklumat Juanda ini yang diinisiasi oleh tokoh-tokoh dan itu mengingatkan kita tentang kesadaran anti nepotisme dan bahaya-bahayanya buat negara ini, tapi ternyata mungkin dianggap terlalu kecil. Mungkin, Heeh, sangat mungkin. sangat mungkin. Bagaimana upaya supaya ini nggak kecil, Bang? Begini, kita harus menyadarkan eh, kita semua dan Hmm, masyarakat bahwa ini bukan masalah kecil, oke. bukan masalah kecil. Jadi saya ingin menggambarkannya begini, tanpa ada urusan nepotisme ini pun, Hmm, kita sekarang ini menghadapi ketidakpastian global, ya hmm. kan? Disrupsi teknologi, kemudian geopolitik dan sebagainya. Yang kita nggak tahu nih arahnya kemana, ujungnya di mana, kapan perubahan itu akan datang. Itu aja kita udah pusing, ya Hmm. kan? Mestinya kita solid kan, Berarti sebagai secara bangsa. global sebenarnya kita nggak baik-baik aja ya? Nggak baik-baik aja. Kita banyak yang harus kita siapkan untuk menghadapi itu semua. Hmm. Nah, tiba-tiba kita dihadapkan pada masalah ini. Menurut kita masalah, menurut beliau mungkin bukan. Tapi menurut kami ini masalah besar. Hmm. Karena tanpa demokrasi yang sehat, Atau beliau curiga, Akang ini punya agenda politik, bukan soal nepotismenya. enggak. Karena menolak Prabowo, menolak Mas Gibran, atau nggak percaya sebaliknya. Mestinya enggak lah ya. Enggak ya? Aku aktivis anti korupsi aja, Oh iya, itu bukan bukan, orang politik. bukan orang politik ya? Iya. Nggak pernah punya kartu anggota ya? Dulu pernah Golkar. Dulu ya? Dulu. Kan zaman Pak Harto. Iya. Nggak mungkin Akang bisa diurut kalau nggak punya kartu Iya, Golkar ya? iya. Ya. Jadi Nah, itu yang harus hmm, pekerjaan rumah kita adalah itu. oke. Ya. Begitu banyak ketidakpastian. Sementara perusahaan
sangat merindukan kepastian hukum, ya kan? Kedua, kepastian regulasi, Ya. kepastian pemerintahan sehingga tidak gonjang-ganjing, buruh juga baik-baik saja. Masuk pemerintah bersih. Pemerintah bersih, baru perusahaan bisa tumbuh. Jadi ini bukan kepedulian kami sebagai aktivis, tapi kepedulian dunia usaha. Ya. Semua dunia usaha, ya lebih tahu. Ya. Merindukan itu kan, kepastian. Ya, katanya teman-teman kan tahun ini mungkin kita diskusi tentang perubahan bisnis model. Tahun depan itu sudah kenyataan bisnis model berubah. Nah, salah satu bisnis model berubah itu menuntut menghilangkan semua high cost ekonomi. Betul. Perusahaan harus efisien. Betul. Nah, kata-katanya apa? Kalau high cost ekonomi, pemerintahnya karena beban sejarah, karena beban nepotisme, itu akan membuat high cost. Betul. Nah, perusahaan nggak akan mampu survive. Betul sekali. Jadi gambaran lainnya adalah begini. Dalam kemajuan teknologi seperti sekarang, di mana tatap muka semakin jarang, ya, maka modal utama kita adalah trust, kepercayaan. Kepercayaan hanya akan muncul kalau ada transparansi dan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah bersih. Bersih itu artinya lepas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ketika itu ada, maka trust muncul. Trust muncul, maka semua bisnis bisa berjalan dengan baik. Semakin kurang tatap muka, semakin banyak trust atau kepercayaan akan terbentuk, saling percaya itu terbentuk dan menjadi syarat. Berarti Pak Jokowi harus dengar ini, Kang Heri. Ya. Kan sebetulnya ide ini sejalan dengan keinginan Pak Jokowi untuk mewujudkan Indonesia emas. Ya. Indonesia emas itu harus begini, harus anti KKN, ya kan? Harus pemindahan bersih, harus tidak high cost ekonomi, ya kan? Jalannya beda karena karat emasnya beda kali. Dia punya jalan sendiri. Gitu ya. Ini memang unik Pak Jokowi ini ya. Unik. Banyak elit politik Indonesia stres ya, tidak bisa memahami langkah Pak Jokowi. Kalau bahasa elit katanya, kalau menemani Pak Jokowi itu ibarat menemani Pak Jokowi di pinggir jurang katanya gitu ya. Jangan kita temani Pak. Kang Heri dipanggil terus, makanya nggak masuk-masuk. Jago lah. Jago ya. Jago. Tapi sayang kalau jagonya itu justru tidak untuk kebaikan rakyat. Betul. Itu yang harus kita ingatkan terus ya. Tidak seperti harapan kita ketika dia mulai jadi presiden di periode pertama ya. Betul. Itu harapan kita tinggi sekali. Iya, waktu pertama itu kan luar biasa Pak Heri. Simbolnya itu naik andong dari Bundaran HI ya menuju ke istana. Dan saya dengar itu katanya Presiden SBY menunggu sampai 3 jam itu. Saking banyak rakyat. Sehingga andong itu jalannya pelan-pelan ya. Jangan sampai beliau nanti keluar istananya dilepas dengan jalan kosong gitu ya. Itu sangat sayangkan. Tapi ada teman saya yang kantornya di Tamrin menyaksikan itu. Menurut dia dari saat itu juga dia udah mimpi jadi raja katanya. Dengan naik andong itu ya. Bagi beliau mungkin kereta kencana ya. Itu kata teman saya. Kata teman ya, bukan. Kita nggak pernah. Kita nggak pernah menghina Pak Jokowi, nggak pernah ini. Yang cairan justru kok yang menghina malah ditemani gitu ya. Malah berkolaborasi dengan yang menghina itu. Ya, heran kita juga semua. Oke, Kang Heri, kita lanjutin lagi setelah ini. Terima kasih. Kang Heri, silakan kalau mau minum Kang Heri. Ini air putih aja Kang. Tapi membuat kita tidak haus kekuasaan. Betul. Jadi, Kang Heri, apakah kita kembali ke pokok nepotisme sekarang dampaknya ya? Apakah memang nepotisme itu selalu kolutif dan akan korupsi? Paling tidak itu benih. Itu benih. Ya. Kecuali kalau kita punya cukup pertahanan untuk agar supaya benih itu tidak tumbuh.
Nepotisme benih yang baik untuk Betul. terjadi kolusi. Betul. Dan ujung-ujungnya pada korupsi. Ya. Nepotisme kalau pendekatannya profesional dan prosesnya proper, itu nggak ada masalah. Nepotisme profesional gimana itu? Ya. Sepertinya Kennedy mengangkat adiknya jadi jaksa agung. Oke. Nah, latar belakang. Adiknya punya latar belakang profesi. Ya, Dan dibuktikan dalam jalan. betul. Jadi, Atau banyak contoh-contoh lainnya. jadi menurut Kang Heri ini, Mas Gibran tidak punya kompetensi untuk menjadi cawapres ini. Bukan tidak punya kompetensi, potensi punya. Potensi punya. Cuman kematangan menurut saya belum cukup. Boleh nggak saya Satu. analogikan ini? PLN butuh batu bara 6. Mas Gibran masih 5 lah gitu ya. Mungkin 3. Enggak, sekali lagi saya sama sekali tidak anti generasi muda. Generasi muda Ya, harus kita dorong karena itu. Saya waktu kenal Kang Heri juga masih muda waktu itu. Betul, itu masa depan Indonesia. Cuman proses penting. Proses tidak kalah penting. Tidak boleh dilupakan. Tidak boleh dilupakan. Karena itu ciptakan nilai-nilai tadi ya. Dalam kehidupan. Ya, bayangin, dia jadi wali kota didukung oleh partai. Sekarang dia meninggalkan itu begitu saja. Ya kan? Bagusnya kan dia bicara dong sama partai pendukungnya. Atau melaksanakan tugasnya sebagai wali kota sampai dengan selesai. Setelah itu bicara dengan partai pendukung, apakah dia mau pindah partai karena tidak sesuai lagi. Dia katanya sudah pamitan. Tapi nggak mau kembalikan kartu anggota. Sebelum atau setelah? Mungkin mendekati kepastian lah ya. Loh, katanya pengusaha nggak boleh spekulatif. Mas Gibran itu pengusaha, dia nggak spekulatif. Ya, tapi tadi saya kok lihat ya, ini kan seperti Pak Jokowi sendiri katakan, akhirnya dicipta drama-drama politik. Ya, dulu saya berkawan sama almarhum Franky Salatua itu. Hobinya mengkritik Pak SBY itu. Mau lagu, ya, mau acara apa. Dan kenapa? Saya tanya, kenapa? Karena Pak SBY ini, body of theater katanya. Kayak dibohongi aja katanya dia. Saya yakin kalau Franky nggak meninggal dan masih hidup sekarang, dia lebih gelisah lagi dia. Ini the soul of theater. Bukan the body ya, the soul of theater ya. Dia aktor merangkap sutradara. Aktor merangkap sutradara, penulis skenario, produser, distributor filmnya. Itu ya yang ngomong ya, bukan teman saya kan. Teman saya. Teman. Iya, politisi P3 itu. Saya juga mengutip. Saya itu memang tidak pernah kenal Pak Jokowi. Karena saya sempat break kan dari aktivitas. Karena sempat break dari aktivitas, saya nggak pernah ketemu. Saya hanya sempat mungkin putaran pertama itu beli baju kotak-kotak itu. Tapi selanjutnya kita nggak terlibat. Meskipun saya pengagum kebijakan ekonomi beliau karena bisa membongkar, melakukan terobosan, itu luar biasa menurut saya. Tapi memang saya lihat beliau sejak awal tidak memiliki keberanian di sektor politik, hukum dan HAM ya. Sehingga banyak memang di ekonomi dan ini kebijakan. Dan sekarang kelihatan ketika bicara kebijakan di hukum dan di politik ya. Tapi saya harus koreksi itu, keberanian dalam bidang politik dari dulu ada. Ada ya? Ada dong. Untuk dirinya? Puncaknya sekarang. Untuk dirinya ya? Iya. Bukan untuk rakyat? Untuk dirinya dan kelompoknya. Ya. Dan kita baru dengar sekarang cerita-cerita misalnya beliau bukan kader awal PDI Perjuangan ya. Dia daftar di partai-partai lain lalu nggak diterima, lalu Pak Rudi menyamperin dan mengajak dia dari PDI Perjuangan. Oh, zaman wali kota. Iya, jadi ini kan cerita awal. Ya. Yang kita mungkin nggak tahu sebelumnya ya. Dan ini menandakan memang Kang, di politik tadi akan bilang kan jangan nepotisme karena butuh proses, butuh pengkaderan. Kadang kita ini kalau melompat itu bahaya. Ya. Pengkaderan, kader partai itu penting bahwa jadi pemimpin dia. Karena tadi akibatnya mungkin ada positifnya kelebihan beliau ini. Karena dia bukan bagian dari elit, bukan dari bagian sistem lama, dia berpikir off the box aja. Bebas saja dia melangkah begitu. Ya. Kalau saya lebih gila lagi kan ngomongnya. Apa? Pak Jokowi ini hebat, Jam. Kenapa? Bayangin,
Pak Yusuf Kala itu kan punya Bugaga itu. Kalau PHK aja masih mikir pesangon dia. Kalau masih hidup kan mikir BPJS. Pak Jokowi itu dapat order ekspor furniture, kumpulin orang ahli-ahli itu di bidang masing-masing, ahli ukir, ahli potong, ya kan? Ahli memperhalus itu. Lalu setelah ekspor, selamatan dia bilang, matur nuwun, ya. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Yang benar. Ya, terakhir minta doain lagi supaya dapat order gitu ya. Itu teman saya cerita itu. Dia bilang ini luar biasa, nggak pernah mikir BPJS, nggak pernah mikir pesangon katanya. Ringan aja dia Pak Jokowi ini. Aku nggak ikut. Nggak ikut saya juga. Saya cuma dengar aja kan. Luar biasa itu teman saya itu. Jeli betul dia, jeli itu dia. Jeli melihat itu. Tapi itu kan menggambarkan ternyata orang itu kenapa harus punya nilai, norma, etika yang dibentuk oleh proses itu sehingga mampu menjagai dia. Betul ya Kang ya? Betul. Termasuk tadi yang Kang bilang, nepotisme yang profesional sekalipun tetap jadi benih yang baik untuk jadi kolusi. Betul. Kalau dia nggak dijagain. Betul. Lalu bisa jadi korupsi. Ya. Dan penjaganya itu adalah nilai. Jadi bayangin sekarang Mas Gibran dengan begitu saja lompat tanpa izin atau kuludun atau apapun lah ke partai pendukung. Menurut saya itu sudah melanggar nilai-nilai luhur. Ya, integritasnya agak tipis. Dan kita khawatir masa orang berdua di Republik ini integritasnya seperti itu. Bukan berarti dia tidak baik, tapi perlu waktu lah, perlu proses lagi untuk pematangan dan pemahaman nilai-nilai. Itu yang paling utama. Ya. Dulu orang mengkritik ketika Pak Jokowi tampil dianggap tidak potongan. Ya. Tidak layak macam-macam lah. Ini kalau ketemu pemimpin dunia lain gitu ya. Tapi waktu itu saya bilang, ya enggak lah. Ini kan subjektivitas yang sangat fisik ya, enggak benar lah. Don't judge book by the cover. By the cover ya. Tapi kalau soal Mas Gibran agak beda lagi ya. Beda lagi. Beda. Apa bahasanya Kang? Ya soal nilai tadi, pemahaman mengenai nilai. Jadi seperti mengajarkan bahwa nilai itu nggak penting. Yang penting gua bisa narik yuk. Anak muda itu tukang melanggar aturan. Nah, itu kan bahaya. Ya, anak muda itu suka shortcut gitu ya. Bahaya. Ya, saya punya anak di rumah. Dia nggak seperti itu. Ikut lomba misalnya. Saya suruh iya langsung aja sampai ke tingkat puncaknya kan ada lomba yang sampai kemudian di Yale University. Dia bilang enggak Pak, tahapan aja. Saya harus kuasai dulu di tingkat nasional. Nah, kemarin dia bisa tingkat Bangkok. Yale, nanti aja tahun depan. Bagus. Ya, makanya saya bilang itu bukan tipikal anak muda sebetulnya Kang. Yang negatif tadi, ya. Mungkin tapi dia memahami proses. Jadi yang negatif kan tidak identik dengan yang muda gitu. Cuma kan diputar balikkan. Ya. Seakan-akan yang muda selalu melakukan itu. Memahami proses dan memahami proses dan menghormati nilai. Nah, itu kunci. Ya. Dan pemimpin yang tidak punya itu, bagaimana kasih contoh ya? Berat. Ya, padahal pemimpin harus jadi contoh. Iya. Oke. Nggak bisa pemimpin cuma nunduk doang? Nggak bisa pemimpin mencontoh anak buah. Anak buah mencontoh pemimpin. Iya ya. Iya kan? Buktinya kalau pemimpin tukang palak, anak buah malak juga ya. Lebih gede. Nah, bagaimana? Apakah ini juga terkait Kang Edi? Kang sebagai penggiat korupsi kan dalam periode penggiat anti korupsi. Anti korupsi. Penggiat anti korupsi. Bahaya itu. Bahaya itu. Kalau antinya hilang itu bahaya kan. Itu bahaya betul. Waduh gawat itu. Bisa pidana itu kan. Iya. Nah, apakah ini ada korelasi ya dengan kritik teman-teman selama ini? Mulai periode pertama dan bahkan periode kedua sangat keras pada Pak Jokowi soal indeks korupsi misalnya di Indonesia. Ya, itu memang kelemahan Pak Jokowi untuk periode kedua. Ya, sejak amandemen Undang-Undang KPK itu. KPK menurun dari sempat hampir mencapai 40. Karena indeks korupsi itu dari 0 sampai 100. 0 paling buruk, 100 paling baik. Kita waktu zaman kami itu 19. Merangkak naik. Startnya merangkak naik terus sampai hampir 40. Nah, kemarin turun lagi 34. Wow. Saya perkirakan tahun ini akan turun lagi.
Artinya itu menurut Kang Edi ada korelasi antara Korelasi ya, ada. itu kan indeks persepsi korupsi. Ya. Memang nggak ada matematik yang Ya. exact ya untuk mengukur korupsi. Artinya mempersepsi perilaku kekuasaan kan? Satu-satunya ukuran kita ya indeks persepsi korupsi itu. Tahun kemarin 34, tahun ini saya pikir akan. Kayak di momen itu juga, Kang Edi dipanggil juga ke istana lalu di prank juga. Ya waktu amandemen. Ya, waktu itu apa janjinya? Bukan di prank. Apa? Beliau bilang ya ini sudah kehendak koalisi waktu itu. Saya nggak berdaya. Dia bilang silakan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ya kita gugat ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kita kalah. Itu kesan partai-partai lah ya, bukan saya lah ya. Betul. Ya. Apalah saya ini ya. Nah, gitu. Ya. Ternyata bisa ngatur partai sekarang ya. Itu kan bahasa. Itu bahasa ya. Apa Kang Edi mau 3 kali nanti kan? Di prank lagi? Enggak butuh juga. Udah nggak percaya udah. Enggak, saya selalu punya pikiran positif dan bersangka baik. Prasangka baik. Oke. Ya, mudah-mudahan ada tindakan yang luar biasa yang menebus apa yang menurut kita kurang tepat. Entah bentuknya apa. Tapi cara Kang Edi menjaga itu dengan bergerak atau dengan diam? Ya harus bergerak, harus bersuara. Harus bersuara. Setelah Maklumat Juanda ini apa? Setelah Maklumat Juanda, kami berinisiatif untuk melakukan gerakan masyarakat jaga pemilu. Oke. Gimana itu bentuknya? Bentuknya mengerahkan masyarakat untuk bersama-sama secara aktif mengawasi proses pemilu. Seperti dulu KIP. Semacam itu. Dan selama masa kampanye sampai dengan hari H waktu pencoblosan. Nah, bedanya sekarang kan dengan kemajuan teknologi. Kita bisa bikin aplikasi yang memudahkan orang untuk melaporkan dari handphonenya, dari gadgetnya. Misalnya video atau foto. TPS? Nanti pada saatnya dari TPS. Mereka melaporkan. Nah, selama masa kampanye kan mereka juga bisa melaporkan. Oh ini melanggar, Ya. Kayak kemarin kepala desa dikumpulin, pelanggan desa. Ya, atau baliho dicopot. Ya. Persoalan satu, laporan ada, tindakan nggak ada kan? Makanya. Tapi kan ada Bawaslu. Kita lewat institusi aja, lewat kelembagaan aja Bawaslu. Kalau memang pidana pemilu ya Bawaslu terus ke Mahkamah Konstitusi barangkali ya. Menurut Kang Edi, apakah sekarang ini kekuasaan sudah dipakai 100% untuk melakukan ini semua? Kita belum melihat secara konkret dan masif ya. Tapi yang kumpulan kepala desa itu indikasi kuat itu ya. Indikasi. Itu live streaming. Ya. Semua TV. Betul. Tapi kan dibantah sama Bawaslu. Dibantah sama Bawaslu kan. Oke. Bantah apa kan? Katanya bukan pelanggaran itu. Waduh. Nah, berarti kan Bawaslu ikut dalam bagian dari situ dong. Ya, nanti gerakan masyarakat ini mudah-mudahan menjadi pendamping Bawaslu. Masa kita butuh MK Bawaslu lagi? Enggak, kita mendampingi Bawaslu supaya berani. Oke. Tadi kenapa orang kok nggak berani kan? Ada apa ya? Macam-macam alasannya. Ada alasan ya udahlah itu urusan para elit politik. Enggak, kan kita tangkap nih. Kesannya semua ini kekuasaan bisa bermain ABCD. Itu karena menciptakan ketakutan. Ya. Ya ini yang partai politik bisa diatur karena ketua umumnya takut gitu. Kerasa nggak kan? Masyarakat mungkin tidak merasakan itu, tapi kita merasakan. Oke. Betapa aparat penegak hukum digunakan untuk melawan musuh politik. Atau untuk menaklukkan mitra politik supaya nurut. Misalnya kan, yang konkret supaya masyarakat paham. Yang konkret itu ya koalisi Indonesia Maju ini. Indonesia Maju ya. Kan ada PAN, ada Golkar, ada Demokrat, PBB, Gelora, sama apa gitu ya. Republik apa-apalah. Ya. Yang nggak lolos pemilu, Prima. Nah, kabarnya, ini kabarnya kata teman. Kabar ya, kata teman lagi ya. Yang berpolitik. Yang berpolitik. Ya, ketua PAN sama ketua Golkar ini katanya ada masalah. Bahkan ketua umum Golkar kan pernah dipanggil Kejaksaan Agung diperiksa berapa jam. Belum close ya kasusnya ya. Tiba-tiba berhenti. Langsung gabung ke sini. Kan korelasi ini
hanya dipahami oleh orang-orang seperti Anda kan. Ya. Tapi itu Tapi saya juga bingung, Kang. menunjukkan. Dulu Golkar kan banyak faksi, banyak orang hebat, banyak orang tokoh. Kalau satu yang disandra kan harusnya nggak bisa disandra partai itu. Tapi tiba-tiba nurut, Iya. Berarti semua disandra. mungkin Semua punya kasus. beberapa kader mungkin. Sehingga sebagai partai akhirnya ikut. Ya, ini kayaknya benar kata teman saya di sebuah kafe. Pak Jokowi itu lagu favoritnya ini. Penyanyinya itu Ari Wibowo. Apa tuh? Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Oh gitu. Ya, jadi kalau dikasih itu sama-sama. Oh gitu. Ya, itulah lagunya Pak Jokowi katanya. Itu Ari kata Wibowo. temen juga. Iya di sebuah kafe kan, ya. Oh. Lagi makan-makan gitu. Iya, iya, iya. Lagi makan kan kita gampang ingetnya. Iya, iya. Kalau lagi nggak makan itu susah itu. Susah. Ya, ya, ya. Nah, bagaimana selain manajemen apa ya kekuasaan memakai instrumen hukum, berarti kan manajemen Sandra ini ya. Ya. Juga yang terakhir yang paling populer ke depan katanya memakai manajemen politik bansos ini. Ya betul. BLT. Ya, Ya. Ya. Akang yakin. Ini kan kalau menurut berita media kan sudah akan segera dilakukan sebagai kelanjutan El Nino katanya kan. Ya. Walaupun sekarang kan udah hujan sebetulnya. Tapi ya kita nggak bisa nggak setuju karena itu kan bantuan langsung tunai untuk mereka yang Tadi suara Kang Eri dan teman-teman ini 12% ini tenggelam di 88 dengan bansos. Ya susah kan kita memprotes bantuan yang memang selayaknya diberikan oleh pemerintah siapapun. Cuman masalahnya ini timingnya dia memanfaatkan itu untuk kepentingan pemilu. Itu juga melanggar etik lah sebetulnya. Kang Eri dan teman-teman menyuarakan etika, moral, nilai, norma, ya. Kalah dengan langsung tunai 400.000 ya. Gawat itu kalau etika aja 400.000 itu. Karena menyangkut masyarakat banyak, ya kan? Kalau bukan menyangkut masyarakat banyak, mungkin kita. Tapi tetap ada pelanggaran. Itu nggak termasuk korupsi kekuasaan. Membayar menyogok rakyat dengan bansos itu. Melanggar apa namanya? Menjadi korupsi ketika penyelewengan si pembuat keputusan menerima sesuatu dari itu. Dalam kasus ini ya menerima juga sebetulnya menerima suara dalam bentuk dukungan. Cuman pasalnya tidak ada yang berbunyi seperti itu. Betul. Jadi larinya ke etika sebetulnya. Ya. Dia melakukan itu pada saat mereka membutuhkan suara. Gratifikasi suara nggak ada lah. Nggak. Yang tangkap KPK gratifikasi uang ya. Nggak ada. Ya? Di pasal nggak ada. Ya. Kenyamanan ada. Oke. Ada kenyamanan. Mungkin bisa masuk dari situ. Dari situ ya. Kenyamanan karena memperoleh suara. Waduh. Lalu bagaimana Kang? Saya jadi ingat ini kalau Kang lihat itu bahwa ada TAP MPR, ada undang-undang soal yang tidak boleh pemerintah dalam menjaga negara melakukan korupsi KKN itu nggak berlaku lagi. Berlaku dong. Kenapa nggak ada yang menerapkan itu? Masih berlaku. Ini kan akhirnya bagaimana orang yang paling tinggi menjadi panglima tertinggi gerakan anti korupsi. Dan Pak Jokowi nggak ambil posisi itu. Kelihatannya enggak ya. Kata teman saya enggak. Kata temannya ya. Nggak mau jadi panglima tertinggi. Banyak kali jabatannya kan. Nggak cukup panglima tertinggi TNI aja ya. Tapi Kang Eri percaya nggak dengan pengalaman Kang Eri sekian pemilu terlibat dalam kekuasaan masif dulu zaman Pak Harto, bisa nggak memang semua aparat ini dari A sampai Z itu bisa diatur untuk memberikan dukungan ini? Terbelilah mereka. Sekali lagi saya bersangka baik. Ya. Masih banyak ASN, aparatur sipil negara, aparatur sipil tentara yang punya hati, yang masih punya hati dan punya nurani. Ya. Dan saya percaya mereka akan mempertahankan itu. Kalian percaya atau cuma percaya? Mencoba percaya? Percaya. Percaya. Berapa persen, Kang? Di atas 75%. 75%. Berarti tidak akan mematuhi perintah yang salah itu? Dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Dengan cara... Pasti mereka juga ada ketakutan, ada kekhawatiran, ya kan, nanti saya dipecat. Tapi dengan cara yang santun ya? Betul. Ya. Semoga. Semoga. Kita kembali berikan. Oke, terima kasih.
Kang Eri, Ya. tadi kita sudah bicara banyak etika dan sebagainya. Sekarang kita coba pakai parameter angka-angka, Kang. Hmm. Ada seorang pengusaha itu sampai ngajak makan malam saya, dia jelasin bahwa sebetulnya kalau Presiden bisa membaca reaksi dunia usaha, itu bisa dilihat di angka-angka bursa efek misalnya. Tanpa pengusaha harus bersuara, menggalang demonstrasi dan sebagainya. Kan yang biasa demo buruh kan, bukan pengusahanya kan. Nah, ya. Menurut Kang Eri gimana? Oh iya, sentimen itu kan berpengaruh juga di pasar modal. Dan sentimen itu bisa bukan hanya sentimen komersial, kalau sentimen politik pun berpengaruh. Dan kalau dibiarkan bisa. Artinya itu bisa juga mewakili suara hati mereka yang tidak setuju gitu betul, ya? Betul. Mewakili mereka yang aktif di pasar modal. Perusahaan-perusahaan yang listed, perusahaan-perusahaan yang berjual beli saham di sana, itu semuanya karena mereka juga tuntutan itu ya terwakili. Dengan indeks dengan turunnya indeks itu. Ya, karena teman saya itu mengatakan catatannya adalah mereka berpikir bagaimana menghindari kepemimpinan ke depan itu yang dipersepsikan high cost. Betul. Ya. Ya, begitu high cost ya. Semua biaya produksi naik. Ya. Laba turun, ya, saham juga akan berkurang. Ya. Padahal mereka itu mengapresiasi 10 tahun Pak Jokowi ini. Bahwa dianggap 9 tahun. 9 tahun ya, belum 10 ya. Kang ini agak detail sekarang tentang Pak Jokowi ini. Sudah dipilih 2 kali ya. Agak detail ini. Selisih satu penting juga ya. Penting. Pak. Karena nodanya itu muncul di tahun ke-10. Tahun 10 ya. Oke. Berarti tahun depan kita ketemu lagi jangan-jangan terus sampai bulan dan hari nih. Ibarat susu sebelanga rusak oleh nila setitik. Menurutnya nilainya setitik apa 2 titik atau 3 titik? Iya. Kalau angka prank 2 nih. Tapi titik nepotisme ini paling. Ya. Nah disitulah kan banyak juga yang katakanlah komunitas Jawa ya kaget. Harusnya Pak Jokowi memahami nilai-nilai itu. Betul. Dan filosofi-filosofi itu, apalagi dengan pengalaman hidup yang panjang, ya, penuh dengan penderitaan, gejolak, harusnya lebih mawas ya, istilahnya. Ya, saya lapor sama bos saya yang kebetulan mantan Panglima. Waktu saya lapor, Pak, saya ini maklumat Jonda, gini. Oh, nggak apa-apa, bagus. Terus dia mengeluarkan kata-kata, ya maklumlah Pak Eri, apa? Kuasa itu memikul lupa. Oke. Ada bahasa Jawa itu, bahasa Jawanya. Minggul lali, kuoso, minggul lali. Nah, itu yang terjadi. Ya. Tapi mungkin digabung dengan ini, Kang Eri. Zaman edan. Orang melu edan ketinggalan, orang keduman, gitu. Tapi dia meniru yang edan yang mana? Saya kan nggak mengatakan beliau kan. Saya cuma nambah ibu bahasa ini. Gawat ini. Nah, tapi kayaknya Presiden juga nggak mau tahu mendengarkan suara dunia usaha itu kan. Buktinya waktu di KN dijawab oleh beliau. CEO, pengusaha, jangan berpolitik. Padahal di HIPMI Kadin dia bilang berpartisipasi katanya. Tidak boleh. Tergantung panggung. Tergantung panggung ya. Ya, sama ketika dulu ditanya Mas Gibran bilang belum cukup umur. Iya. Nggak logis. Ya, nggak logis. Belum 2 tahun masihan. Mau beberapa bulan lagi begitu. Apa kuasa itu mampu membuat orang cepat lupa dengan perkataannya kan? Kalau menurut leluhur kita ya begitu ya. Itu yang terjadi. Nah kalau gitu kita nggak akan pernah percaya pada pemimpin kita ke depan. Enggak, kita tetap harus bersangka baik. Tetap harus bersangka baik lah. Meskipun kita traumatik. Ya, kalau tidak berharap baik ya bikin susah kita sendiri. Gitu ya. Ya, mendingan kita melakukan apa saja yang bisa kita lakukan tanpa harus melanggar hukum, tapi memberikan desakan yang cukup lah. Yang cukup. Ya, fakta, data,
Ya, siapa tahu bisa berubah. Artinya kita nggak boleh putus asa tentang Indonesia Jangan, ini ya. jangan. Sama dulu waktu kita masih jomblo kan. Meskipun ditolak, tetap aja nyari ya. Lanjut, Kalau lanjut. nggak jomblo terus itu. Ya itu Betul. semangat itu harus ada terus Harus. menjadi ke Indonesia ini ya. Betul. Meskipun dikecewakan terus menerus, tapi tetap harus optimis. Harus optimis. Mungkin Kang Eri, ada nggak nanti calon pemimpin ke depan kita yang akan mampu memberikan harapan? Ada. Ada ya, Ya, tetap kuncinya harapan ya. Kita harapan. berharap. Dan potensi itu adalah. Potensi itu ada. Nah, bagaimana Kang? Kakang hidup di lingkungan juga dunia usaha ya. Hmm. Bagaimana kalangan profesional, kalangan pengusaha, ownernya itu Hmm. melihat ini, lalu dalam menyikapi planning ke depan. Ini kan sudah akhir tahun nih. Nah, mereka sangat sensitif untuk soal-soal seperti ini. Karena itu akan mengganggu juga keberlanjutan konsistensi hukum misalnya, krisis, kemungkinan konflik dan sebagainya. Itu selalu dihitung sebagai risiko kan. Ya. Nah, dalam rangka manajemen risiko, mereka selalu menghitung itu dan mengantisipasi bagaimana memitigasinya. Ya. Ya. Apa bisa contoh konkretnya memitigasinya? Contoh konkretnya misalnya perubahan regulasi sehingga high cost yang muncul. Atau kebijakan perubahan regulasi sehingga harga jadi turun. Oke. Nah, harga jual. Ya. Komoditi misalnya. Nah, itu kan akan berdampak signifikan terhadap. Berarti mereka tidak usaha. belanja. Iya, bisa tidak belanja, bisa juga rugi. Oke. Kalau tidak belanja berarti ada capex-nya sekarang nggak akan 100%. Betul. Sampai akhir tahun ini. Betul. Oke. Ke depan ada investasi juga ditunda. Akan begitu. Kalau Akan dia begitu. melihat ketidakpastian yang terlalu signifikan, mereka akan mempertimbangkan kembali capex di masa yang akan datang. Ini kita bicara dalam negeri apa juga asing? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya multinasional company lebih lagi, mereka lebih sensitif lagi kan. Jadi nggak mungkin ada investasi. Iya akan mengurangi. Karena mereka melihat ini perubahan ini akan. Berarti mengganggu planning kita sampai mencapai 2045 dong. Sebetulnya itu yang membuat kita heran kan. Iya. Ya cuman kalau kita ngomong rakyat yang nggak mengerti soal itu. Buat rakyat yang penting. Presiden harusnya tahu kan? Presiden harusnya tahu dong. Harusnya tahu. Harusnya mengerti dong. Ya. Nggak mungkin presiden nggak mengerti ini bahasa-bahasa kita ini. Iya dong, mengerti. Cuman mungkin ada alasan lain yang kita tidak mengerti. Yang kita nggak mengerti. Ya. Begitu. Sehingga kita anggap dia nggak membuka hati. Ya. Atau terlalu pinter. Kita yang ketinggalan. Kita yang dibodoh-bodohi ya. Ini luar biasa ini. Nanti kalau Presiden Jokowi sudah mengakhiri masa jabatannya, udah pulang ke Solo, kayaknya kita perlu buat podcast sama dia. Perlu. Supaya kita tahu. Perlu. Ya, kita sebenarnya itu gimana sih? Kita kunjungi, kita gali pelajaran-pelajaran. Dan saat itu mungkin Kang Eri kita nggak perlu ragu lagi, mungkin bahasanya sama kali ya, nggak berubah ya? Iya dong, harus. Atau memang itu kelakuan ya? Nggak, kalau kelakuan enggak lah. Enggak ya? Bawaan juga enggak. Bawaan enggak ya? Itu respons terhadap dinamika politik. Nah, atau respon dinamika, kata kawan itu kan orang itu dalam pergaulan lingkungan, kayak kita dulu kecil dimarahin orang tua kita kalau bergaul sama yang preman, yang tukang berkelahi gitu kan. Karena lingkungan itu mampu merubah. Mengubah karakter orang itu. Tapi kalau bergaul sama yang rajin sholat, ya, rajin beribadah, rajin tawaduk sama orang tuanya, itu lingkungan akan buat dia seperti itu. Ya. Berarti mungkin Pak Jokowi ini karena tadi merangkul yang lain jadi berubah dia. Gini, saya tuh percaya memang tidak ada orang yang bersih, ya kan? Tapi ada orang yang kita harapkan adalah orang yang otentik. Otentik itu artinya spesifik, dia punya sesuatu yang lebih dari yang lain. Dan ketika ditanyakan seperti apa, kalau saya boleh milih, saya memilih mantan santri daripada mantan nakal. Mantan santri? Iya.
mendingan mantan makal daripada mantan santri. Oh, mantan preman dibanding mantan santri ya? Ya, karena sudah mantan preman dia. Iya. Kalau mantan santri kebalikan kelakuannya. Iya. Iya, betul. Ya, jadi saya takutnya kan ini kata orang mudah dipengaruhi lingkungan. Alasan persatuan itu kan akhirnya direduksi menjadi berkomplot, ya kan? Saya lihat kan koalisi sekarang ini selalu mengatakan demi persatuan, Betul. Dan demi kemajuan. ya rekonsiliasi, kan gitu. Rekonsiliasi. Tapi kok mengkhianati, kok ya meninggalkan, kok harus membuat tadi melanggar aturan, kan gitu ya. Jadi memakai kata persatuan dan rekonsiliasi gitu. Itu kan covernya. Cover ya. Cover. Ya. Dalamnya kepentingan. Yang kepentingan. Dan teman saya juga gitu. Dulu kita ketemu serigala beneran katanya. Hari ini kita ketemu domba, ternyata serigala. Kata temen. Iya. Ya. Temen kita kan banyak suka juk-juk ya. Banyak. Daripada nggak juk ya. Iya. Itu yang terjadi. Memang serba sulit Kang Heri bahwa kita dihadapkan pada persoalan-persoalan realita yang kemudian kita pahami secara paradoks ya. Ya kan? Betul. Tuntutannya efisiensi, tapi yang dipersepsikan high cost. Betul. Tuntutannya bisnis model yang berubah makin transparan. Ternyata yang kita hadapi permainan. Betul. Makin gila-gilaan. Permainan dan persekongkolan. Persekongkolan. Itu kalau itu ada di undang-undang kolusi. Iya, persaingan usaha itu kan. Persaingan usaha. Ya, itu kena itu. Persekongkolan ya. Nah, perjanjian eksklusif itu. Eksklusif. Menimbulkan kartel, menimbulkan distorsi di pasar ya. Persaingan tidak sehat, betul. Nah, ini persaingan tidak sehat, kompetisi pemilu. Ya, perlu dijaga tadi ya. Perlu. Jaga pemilu. Laporan dengan cara teknologi. Ya, menggunakan sebagai teknologi driven ya. Memanfaatkan teknologi. Tapi bisa nggak? Apa dibuka atau digalang? Digalang dulu. Semakin banyak relawan, semakin paham caranya, semakin gampang, semakin mudah dia melaporkan kecurangan. Oke, Kak Heri. Break dulu kita. Oke, Kang Heri. Terima kasih nih, waktu Kang Heri disita banyak di sini ya. Kang, tadi kan juga kita diskusikan tentang ada respon. Cuma ada yang aktif, ya, melawan, ya, melawan itu banyak cara lah, melalui tulisan, melalui omongan, berbicara, bincang, atau bahkan dengan gerakan tadi ya, seperti yang Kang buat dengan teman-teman itu. Mulai dari cuma maklumat sampai jaga pemilu. Tapi kan juga ada yang pesimis ya. Bagaimana pesimisme ini? Nah, saya pikir, menguntungkan nggak? Oh, tidak menguntungkan. Kita tetap harus optimistik lah ya, optimistis. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan sepanjang kita jangan membatasi diri untuk tidak bersuara. Jadi kita harus bersuara, kita harus melakukan sesuatu, tentu dalam koridor hukum yang ada, dan memberikan masukan-masukan dan kritik. Seperti juga waktu kami di Rembang ketemu Gus Mus bilang ya ini tugas kita untuk menasihati baik pemimpin maupun masyarakat. Jadi itu kuncinya. Kita menasihati, mengingatkan pemimpin dan masyarakat. Dan jangan berhenti. Jangan merasa cukup, capek, jangan lelah. Tapi di balik itu ada optimisme nggak? Optimisme harus terus ada, harus dijagalah. Optimisme harus terus dijaga. Harus. Harapan tetap harus diadakan. Tapi kalkulasi gimana ya? Ya, kalaupun misalnya ada kecurangan, ya kecurangannya diadili dengan baik, gitu ya, ditengahi dengan baik oleh baik Bawaslu maupun terutama MK ya. Mudah-mudahan MK-nya bisa lebih baik dari yang sekarang. Dan sekarang kan sedang berproses. Kemudian ya upaya yang lain adalah upaya dari masyarakat sendiri untuk bergerak menjaga optimisme itu. Nah kalau ternyata yang mewakili wajah sebagai tadi nepotisme politik dinasti tadi menang, dan menangnya benar-benar menang benar, betul, nggak ada kecurangan.
Apa? Tetap upaya untuk bersuara, mengingatkan itu tetap harus kita lakukan. Tetap. Tetap harus kita lakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan akibat dari nepotisme ini. Apa nggak berlawanan dengan tadi prinsip akar tadi? Ya, yang Jadi prinsip akar tadi mengatakan ketika ini nepotisme berkuasa, berarti kan timbul kenegatifan. betul, Misalnya ekonomi kita tidak bisa berkembang, betul. jadi declining ya dalam pembangunan misalnya. Lalu kita tetap bersuara, berarti kan Iya, tetap bersuara di untuk situasi yang sulit tuh. betul, tapi tetap mengingatkan itu tugas kita. Oke. Mengingatkan baik masyarakat maupun terutama pemimpin. Nah, Sudahlah, nepotisme berhenti di sini. Selanjutnya Anda tumpahkan semuanya untuk kesejahteraan ya. masyarakat. Lalu media massa kalau dulu dibedel, mungkin sekarang dibeli, gimana coba? Ya, bikin lagi yang baru. Yang baru, Iya, bikin gitu lagi yang ya. baru. Iya, seperti ini, seperti forum keadilan kan, kan turun naik, Ya. hidup lagi. Jadi nggak boleh putus asa. Nggak boleh. Dibeli, buat lagi. Buat lagi. Buat lagi, dibeli, buat lagi. Lama-lama cuan juga kan? Kan begini, kita bisa puasa Oke. 3 hari berturut-turut, Hmm. kuat. Buat. Kita bisa hidup tanpa bergaul, menyendiri, seminggu bisa. Tapi kita tidak bisa hidup 1 menit pun tanpa harapan. Itu. Jadi harapan tetap harus ada. Bersangka baik tetap harus dipelihara. Optimisme tetap harus ada. Tapi syaratnya adalah jangan berhenti untuk bersuara dan menasehati. Jangan-jangan ini prinsip hidup Kang Eri yang membuat Kang Eri tetap awet muda. Insya Allah, alhamdulillah. Ya, tetap segar, tetap bisa naik tangga panjang. Memang di dalam budaya masyarakat kita kan, banyak mereka membuat berbagai macam cara untuk menyampaikan kritikan juga. Ada yang dengan gaya kalau di Jawa Timur itu palian namanya. Palian. Kayak ludruk gitu kan. Nah, ya. Saling menyindir. Saling menyindir. Menyindir. Ya. Nah, ini kemudian dengan cara nyemonin atau ngerasanin ya. Ya. Atau di mana-mana. Itu memang jadi alat ya, jadi medium untuk mereka menyampaikan kritik kadang-kadang. Walaupun milenial sekarang udah lebih egaliter, lebih lugas. Betul. Cuman bahasanya aja yang mesti disesuaikan. Ya, mereka kadang-kadang juga ini bahasa mereka bisa healing. Healing itu kan kalau di generasi saya kan, waduh, kita appointment dengan ini misalnya apa? Rumah sakit jiwa atau gimana gitu kan? Atau meditasi gitu kan? Mereka enggak. Healing itu ya ini buang uang bayar kopi di kafe itu ya. Ketemu temennya ngobrol itu healing. Healing. Gemoy. Oh, gemoy. Kita nggak ngerti itu gemoy itu apa. Gemoy. Kalau orang tua, kata anak saya ini, kalau orang tua gemoy itu nggak tahu diri kata dia. Bukan gemes ya, bukan? Iya, nggak orang tua yang menggemoy. Kan dia menggemoy, ya, melakukan gemoy ya. Mereka nggak tahu diri. Oh, nggak tahu diri. Oh, bahasa dia bukan tua. Nggak tahu diri. Baby boomers juga. Baby boomers gemoy. Kalau yang Gen Z gemoy itu menurut dia, ya itu generasi kami. Nah ini kadang-kadang kita menganggap generasi milenial, generasi Z itu cukup dengan cara merangkul mereka, mewakili mereka dengan sesama usianya, atau seakan-akan bergaya hidup seperti mereka. Padahal mereka nggak mau gitu juga. Enggak ya? Enggak juga. Menggunakan bahasa mereka aja udah cukup. Nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup. Kadang-kadang mereka itu punya sendiri. Punya mindset sendiri. Yang mereka nggak mau diatur juga. Nggak mau diatur. Tapi yang pasti mereka ini sosial global. Ya itu sosial global. Global banget. Global banget. Jadi kalau di Amerika ada kritik soal
calon pemimpin model A, itu akan dipahami sama Betul. oleh generasi kita. Benar. Dia nggak mau pemimpin seperti ketika muak dengan Donald Trump. Betul. Itu dia akan muak juga sama Betul. dengan kelakuan pemimpin kita yang model Donald Trump. Betul. Karena sos mereka sama sekarang. Betul. Kalau dulu saya kan beda itu. Beda. TVRI, itu pun beda-beda, Surabaya, Bandung, Jakarta. Radio Australia. Ya. Baru agak mendingan lah. Keluar negeri dikit ya. Ya. Tapi sebatas suara. Suara. Sekarang suara dan gambar. Visual. Dan ini coba, dulu kita harus masuk ke televisi, itu kalau nggak cantik banget, jelek sekalian. Ya kan? Betul. Sekarang dengan YouTube kan enggak. Siapa aja bisa. Nggak ada standar itu lagi. Nggak ada. Setiap orang bisa. Bisa. Dan filosofinya adalah frekuensi, artinya kerajinan. Orang rajin nggak? Konsisten nggak? Siapapun yang rajin dan konsisten di dunia broadcast hari ini, itu yang akan mendapatkan diterima. Ya. Nah, ini yang tadi mungkin banyak pemimpin kita nggak paham ya. Nggak paham. Sok-sok paham. Kayak banyak sekarang partai yang dulu pun serius jadi joget-joget. Iya. Iya kan? Jadi dianggap dengan TikTok joget view-nya naik, berarti pemilihnya naik gitu ya. Padahal penontonnya belum tentu milih itu. Belum tentu milih. Terlalu simpel ya. Terlalu simpel. Nah, saya maksud tadi, pemimpin yang kemudian khilaf menganggap rakyatnya bodoh. Karena dianggap tidak S1. Betul. Saya yakin kan, mungkin Kang Eri bisa menambahkan, apakah pendidikan formal itu tingkatannya sama dengan tingkatan tata nilai? Enggak. Hati nurani mereka misalnya. Kita bisa mengukur hati nurani mereka dari angka pendidikan formal misalnya. Enggak. Sekarang lulusan SMP, SMA pun pengetahuannya cukup luas berkat teknologi itu. Jadi saya kira underestimate itu. Ya. Termasuk kemiskinan. Apakah orang miskin tidak punya hati nurani misalnya? Belum tentu. Betul, kan? Belum tentu. Karena saya lihat di masyarakat dunia lain pun seperti itu. Iya, ya. Betul. Ini perkembangan global. Bukan karena dia kondektur kereta, lalu mudah kita kasih tip. Enggak. Kita bilang sorry, cukup sir. Saya nggak mau. Betul. Betul ya? Betul. Di masyarakat Jawa Barat juga begitu ya? Mulailah. Ya. Sudah mulai. Jadi Kang Eri selain optimis, punya kalkulasi, harapan, dan yakin tadi, apalagi yang buat bisa menghadapi pesimisme ini? Jangan lelah untuk bercerita. Tidak boleh lelah. Ini kegiatan seperti ini harus diperluas lah. Dengan menyebarkan optimisme. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau kita punya niat baik. Ya. Dan mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti tetap punya niat baik lah. Dan kita percaya. Walaupun dia punya kepentingan, ya oke lah punya kepentingan. Tapi niat baik untuk menyejahterakan masyarakat itu harus tetap menjadi prioritas utama ya. Kang Eri mau ngomong bahwa Vox Populi Vox Day itu masih ada lah ya. Wajib ya. Harus dijaga. Ya. Karena ketika Vox Populi itu salah, berarti Vox Day nggak ada lagi itu. Itu Vox Day-nya marah. Populi nggak ada, D-nya hilang. Tapi katanya orang Jawa kan Gusti Allah ora sari. Ya. Tuhan tidak tidur. Betul. Dia akan tahu itu dan mengingatkan kita senantiasa. Ya. Oke, Kang Eri, kita akan masuk segmen terakhir. Terima kasih. Ya. Kang Eri, kita masuk segmen terakhir ini. Kira-kira apa yang Kang Eri bisa bagikan ke audiens kita ini dari pengalaman Kang Eri selama ini? Mulai muda, menempuh dunia profesional, ya, melakukan suatu perbaikan, melakukan apa, terlibat dalam kampanye transparansi, anti korupsi, dan sampai sekarang ini, sehingga orang bisa nyuntuk Kang Eri lah. Apakah cuma olahraga maka sehat terus jadi daya tahannya kuat melawan kesaliman ini? Nomor satu, mencintai pekerjaan Anda. Apapun pekerjaan itu, cintai. Ya.
mencintai itu artinya ya Anda mendalami, kemudian mencari hal-hal baru, sedemikian sehingga Anda bisa mencintai pekerjaan Anda. Yang kedua, integritas dijaga. Integritas itu bukan hanya nilai, bukan hanya jujur. Ya jujur nomor satu, nomor dua kukuh pada prinsip, ya, teguh pada prinsip. Ketiga, Dan itu bisa, meskipun di dunia usaha, bisa, sehingga soal kemauan aja, termasuk di politik. termasuk di politik. Kemudian menghormati orang lain seperti menghormati diri sendiri. Itu bagian dari integritas yang penting. Makanya yang tadi saya sebut, kenapa Mas Gibran harusnya loyal kepada partai pendukung kan. Kemudian yang lainnya ya bergaul, jangan membatasi pergaulan. Ya. Pergaulan itu memberikan manfaat yang luar biasa. Tentu kita harus selektif, selektif. Walaupun bergaul dengan orang yang kurang baik pun tidak apa-apa. Tapi dibatasi. Dan bisa jaga diri. Bisa jaga diri. Nah, yang ketiga, tidak pernah orang menanyakan kita itu pendidikannya setinggi apa, pengalamannya di mana saja. Nomor satu orang tanya itu kan, ini orang baik apa enggak sih gitu ya. Iya kan? Ya, Anda misalnya mencari apa? Partner atau pegawai. Kan Anda nggak nanya macam-macam kan? Dia baik nggak? Nomor satu kan itu. Kalau Anda bisa menjaga integritas, maka Anda dipersepsikan sebagai orang baik. Anda dengan mudah bisa bergaul dan dengan mudah bisa memasuki dunia apa saja. Lalu kadang-kadang kan mereka punya tadi, tapi kalau Kang Edi kan tambah misalnya berani menyuarakan. Sedangkan dia posisinya direktur atau manajer masih di perusahaan. Apa? Bagaimana kalau dia punya risiko di usahanya ketika dia menyuarakan sesuatu? Saya pikir menyuarakan sesuatu itu dengan izin atasan nggak ada masalah. Atau dengan cara yang baik. Misalnya? Kadang-kadang kita menyuarakan dengan bahasa yang terlalu lugas, terlalu vulgar. Nah, bukan orang kita aja lah, secara universal juga begitu. Bule orang Cina, orang Jepang, kalau kita ngomongnya sopan, mereka tentu responnya tetap akan baik dibandingkan dengan kita ngomong terlalu vulgar. Baik, tapi kalau nggak di baik tapi substantif, jangan baik muter-muter terus nggak jelas, ya kan? Tetap harus. Kayak tadi Kang Edi sopan sama Presiden menyampaikan sesuatu. Ya kan itu soal cara, substansinya kan sama. Iya, tapi nggak cuma dicatat doang. Ya, itu mudah-mudahan cuma itu aja. Mudah-mudahan di tempat lain enggak. Iya. Tapi benar itu, serius tuh. Aku udah pakai batik lengan panjang, pakai kaos kaki. Pikir akan, ternyata sama aja. Sama aja. Ya, makanya sebelum ketemu saya Kang Edi tanya. Saya ini ketua Pak Jokowi yang dulu saya kenal. Apa yang akan saya kenal? Kan dulu yang saya kenal dengan apa yang akan saya kenal kan beda itu misalnya. Iya kan? Nanti kita tanya. Kita tanya lagi ya. Waktu pulang ke Solo meskipun nanti. Kita tetap apa tadi? Harus tetap berprasangka baik. Harus berprasangka Semoga baik. Dia sama dengan yang kita kenal dengan yang kita kenang nantinya. Betul. Nah, ini Kang Edi mau masuk surga betulan ya. Amin. Amin. Kang, memang selalu dalam filosofi Jawa itu dikomunikasikan namanya iling dan waspada, ya kan? Karena filosofi iling waspada itu sebenarnya sangat dalam. Nggak sekedar ingat lalu mawas diri. Bukan. Tapi dia mengatakan bahwa berpikir, berucap, bersikap, bertindak, berbuat itu dalam sebuah interaksi dengan manusia yang tidak boleh berbeda. Tapi satu kesatuan, integritas tadi. Ya. Antara tindakan, ucapan, berpikir, berbuat sesuatu itu sama. Ya. Nah ini yang semoga kita bisa mengingatkan agar kekuasaan juga dalam posisi yang demikian kan. Ya, betul. Seperti kata Abigail Adam, jangan menempatkan kekuatan tanpa batas seperti itu di tangan suami gitu ya. Ingat semua orang akan menjadi tiran jika mereka bisa. Betul.
ikan besar menelan yang kecil, dan dia yang paling keras untuk hak-hak rakyat ketika diberi kekuasaan, sama berhasratnya dengan hak prerogatif pemerintah, katanya. Kekuatan dan kesewenang-wenangan seperti kebanyakan yang lain sangat sulit, tapi tetap kita akan mudah patahkan ketika tidak bersama rakyat lagi. Semoga kita terus berpikir akal sehat, Kang, menjaga demokrasi yang konstitusional sesuai dengan semangat kita waktu reformasi dulu, dan kita tetap mampu percaya pada Vox Populi Vox Dei. Betul. Dan jangan lelah bersuara dan bertindak yang baik untuk kebaikan kita semua. Kang Heri mau ngomong, kita jangan lelah untuk siaran. Meskipun dengan capek. Terima kasih sekarang, Kang Heri. Semoga terus diberi kesehatan. Amin. Dan terus mampu beraktivitas, menginspirasi kita semua. Minimal membuat malu kita kalau kita nggak jalan. Gitu ya. Terima kasih audiens atas waktunya. Semoga ini bermanfaat. Tidak sekedar menjadi inspirasi, tapi mampu kita juga bersama-sama cari solusi. Sehingga kita mampu menghilangkan ilusi kekuasaan yang tidak pasti itu. Terima kasih. Selamat sore.